Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak-anak kelas 2B yang hebat. Pastikan pagi ini kalian sudah mandi, sudah segar, sehingga bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Materi hari ini adalah tema 1, hidup rukun, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, sekarang perhatikan gambar yang muncul di layar. Ada 4 gambar. Yang pertama, Edo dan Udin yang memakai seragam. Mereka berbagi makanan, merupakan hidup rukun di sekolah. Yang kedua ada Edo dan kakaknya, sedang bersama-sama membaca buku di rumah, berarti menunjukkan rukun di rumah. Yang ketiga, Udin dan Edo bermain sepeda, berarti menunjukkan hidup rukun di tempat bermain. Dan yang terakhir itu menunjukkan gotong royong di tempat umum. Nah, jadi materi kita di tema 1 ada 4 subtema, yaitu hidup rukun di sekolah, hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat bermain, dan hidup rukun di masyarakat. Yang pertama, kita belajar hidup rukun di rumah. Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Sekarang ada bacaan ya, kita baca bersama-sama. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, sekarang dari bacaan yang tadi dibaca Bu Winda, adakah kata yang kamu tidak tahu artinya dari bacaan tadi? Ayo, ada tidak? Coba diingat-ingat. Nah, ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan dan hati kita punya buah? Bukan itu maksudnya. Buah tangan dan buah hati adalah sebuah ungkapan. Ungkapan itu apa ya artinya? Ada yang tahu? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Jadi, setiap ungkapan ada artinya ya. Nah, tadi di depan ada kata buah tangan dan buah hati. Apakah tangan ada buahnya?
Tidak, yang dimaksud di sini buah tangan itu adalah oleh-oleh. Dan apakah hati kita ada buahnya? Tidak. Buah hati artinya adalah anak atau anak kesayangan. Nah, di sini Bu Winda punya contoh kalimat. Yang pertama, ayah pulang dari Jakarta membawa buah tangan. Artinya, ayah pulang dari Jakarta membawa oleh-oleh. Jadi, buah tangan di sini artinya adalah oleh-oleh. Kalimat yang kedua, Dio adalah buah hati orang tuanya. Artinya, Dio adalah anak dari orang tuanya. Jadi buah hati artinya adalah anak atau anak kesayangan. Selanjutnya, kita lihat di sini ada gambar rak buku. Nah, karena tadi Mutiara mendapat hadiah buku dari ayahnya, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, jadi tadi Udin dan Mutiara menyusun buku-buku yang ada di rak, ditata dan disusun. Setiap susunannya terdiri dari 10 buku. Satu kelompok itu sama dengan 10-an. Jadi, jika 50-an berarti sama dengan 50. Dilihat gambar di kotak yang pertama. Itu terdapat 5 tumpukan buku atau 5 kelompok tumpukan buku. Yang kita ingat tadi setiap satu susunan atau satu kelompok adalah 10. Nilainya 10-an. Berarti jika di situ ada 5 tumpukan atau 5 kelompok, nilainya adalah 50. Dan ada tumpukan kecil yang di situ isinya hanya 7. Jadi keseluruhan total buku yang dikelompokkan Udin dan Mutiara tadi adalah 50 ditambah 7. Jadi keseluruhan banyaknya buku ada 57. Selanjutnya, amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, sekarang kita lihat. Untuk pengelompokan diganti menggunakan dengan simbol kubus. Nah, jika kubus kecil atau satu buah kubus kecil itu ada bisa dinamakan sebagai satu kubus satuan. Dan jika ada kubus yang bertumpuk memanjang, itu jumlahnya terdiri dari 10 kubus. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Jadi, jika ada tumpukan kubus yang jumlahnya memanjang 10, berarti itu namanya kubus puluhan. Nah, coba dilihat di bawah. Itu ada kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Jadi jika ada tadi kubus puluhan yang memanjang tadi berjumlah 10, bisa digantikan dengan kubus ratusan yang digambarkan dengan kubus satuan
yang berjumlah 100. Jadi digambarkan dengan kubus utuh yang di situ isinya adalah 100 kubus satuan. Jadi bisa dinamakan kubus ratusan. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita ingat tadi, jika ada kubus satuan yang ditumpuk menjadi 10 buah, memanjang ke bawah, berarti nilai dari kubus itu adalah kubus puluhan. Jadi di sini ada 2 kubus puluhan, jadi nilainya adalah 20. Oke, selanjutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Kita ingat tadi, jika kita melihat kubus yang besar ada 100 satuan, berarti dinamakan kubus ratusan, yaitu nilainya 100. Jadi gambar ini nilainya 100. Oke, selanjutnya. Kalau kubus di bawah ini ada berapa ya? Nah, kita ingat tadi, jika ada kubus besar berisi kubus kecil-kecil berjumlah 100, berarti nilainya 100. Nah, di sini ada 2 kubus ratusan. 2 kubus ratusan berarti nilainya adalah 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, contoh ya, contoh. Jika ada soal seperti ini, ada 1 kubus ratusan ditambah 3 kubus puluhan ditambah 8 kubus satuan. 100 ditambah 30 ditambah 8. Jadi banyaknya kubus adalah 138. Ditulis 138 dan dibaca 138. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan. Kita akan membaca bilangan. Yang pertama 145. Dibaca 145. Yang kedua 205. Dibaca 205. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, di sini ada lagu yang berjudul Peramah dan Sopan, ciptaan dari Pak Dal. Ciptaan dari Pak Dal. Bu Winda nyanyikan ya. Nanti untuk lebih jelasnya bisa buka di link YouTube, nanti dikirim sama Bu Winda. Dinyanyikan sedikit sama Bu Winda nggih untuk perkenalan, tapi sebelumnya maaf jika nanti suaranya kurang bagus. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Maaf ya suaranya kurang bagus, tapi nanti bisa dilihat di YouTube atau di video. Nanti bisa dibuka judul lagu Peramah dan Sopan. Nanti anak-anak harus hafal. Anak-anak harus hafal. Selanjutnya, lagu Peramah dan Sopan
ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Nah, dari lagu tadi itu bisa dinyanyikan, ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Nah, di sini ada contoh untuk mengelompokkan mana yang harus dibaca panjang, dinyanyikan panjang dan mana yang harus dinyanyikan pendek dengan memberi tanda, yakni tanda titik pada bagian yang dinyanyikan pendek dan tanda garis bawah pada bagian yang dinyanyikan panjang. Contoh ya, bukannya congkak. Nah, di potongan kata bukannya itu tadi kita nyanyikan dengan nada yang pendek. Bukannya congkak. Lah, pada congkak itu kita nyanyikan dengan panjang. Bukannya congkak, bukannya sombong. Nah, jadi untuk membedakan kita bisa sambil menyanyi dan dirasakan, oh yang dinyanyikan pendek yang ini, yang dinyanyikan panjang yang ini. Jadi agar bisa memberi tanda kita harus hafal lagunya, harus hafal benar lagunya dan nanti kita bisa menandai mana yang dinyanyikan panjang dan mana yang dinyanyikan pendek. Nanti dipelajari ya, diputar-putar terus lagunya, didengarkan dan dihafalkan. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kalian semua dapat memahami dengan baik. Karena buku pulpen kalian belum diambil di sekolah, jadi untuk tugasnya nanti akan dikirim Bu Winda secara tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.